semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Dikala cuaca yang kadang hujan, panas, yang nggak nentu ini, yang bisa bikin orang rasa kesakitan mungkin ya. Nah, di podcast kali ini, dalam kesempatan ini, saya Intan akan menemani kalian di MTB Podcast. Nah, di podcast ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan atau leadership nih. Dan untuk menjawab dan mengulik lagi tentang apa sih itu kepemimpinan, di sini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat spesial dan pastinya yang kita hormati. Pastinya kalian semua pasti tahu lah pastinya. Beliau merupakan wakil rektor di IBB Internasional, kampus kita yang tercinta. Beliau merupakan Ibu Nimade Ayu Selasmini, SPD, MPD, CHE. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Intan. Intan kayaknya sama nih suaranya, kita lagi out of date ya. Lagi pilot semua ya. Ya, senang sekali nih bisa kedatangan Intan sama tim di MTBE ya. Wah, luar biasa proyeknya. Ya, silakan. Oh ya Bu, seperti yang saya bilang sebelumnya, tema kita ini kan mengenai kepemimpinan atau leadership nih. Seperti yang mungkin saya atau teman-teman awamnya mikir, mungkin terlintas kalau dengar kata kepemimpinan itu, pastinya mikirnya sikap atau sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau bos nih. Mungkin ya mereka tuh diharuskan untuk mengayomi atau membimbing para stafnya di suatu organisasi atau komunitas. Balik lagi tentang kepemimpinan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya dan tim akan tanyakan kepada Ibu. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu sendiri? Aduh, langsung serius nih ya, apa itu kepemimpinan itu sendiri. Nah, tadi tuh kita sebenarnya sudah menjawab apa itu kepemimpinan itu. Kalau teori tentang kepemimpinan itu sudah banyak sekali. Tapi kalau yang Ibu yakini, ya setiap orang itu adalah pemimpin, Intan. Pemimpin, everyone born to be a leader. Setiap kita adalah pemimpin. Tetapi skopnya beda-beda. Jadi ketika kita lahir, kita ya memimpin diri sendiri. Artinya ketika sudah sadar akan individu kita, eksistensi kita di masyarakat, harapan-harapan masyarakat terhadap kita, itu semua orang pada dasarnya adalah pemimpin diri sendiri. Contohnya saja nih, misalnya nih anak kecil yang anak SD aja sekarang yang udah kalau kalian lihat di jalan fenomenanya udah bawa buku banyak, sekarang udah boleh bawa HP sendiri kan, dia harus sudah bisa memimpin. Oh, hari ini kegiatan saya apa ya, saya harus bawa buku apa ya, saya harus bawa pakai seragam apa ya, karena sekarang kan hari Kamis pakai common, hari Selasa harus pakai ada. Mereka harus sudah bisa mulai memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk dirinya sendiri, merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di sanalah sebenarnya bibit-bibit kepemimpinan memulai, di mana kalian kita semua itu bisa mengatur dengan baik kegiatan-kegiatan pribadi dahulu sebelum nantinya ada kewajiban-kewajiban untuk memimpin sebuah organisasi, baik yang skala kecil sampai dengan kepercayaan. Mungkin dari kepanitiaan dulu ya, apalagi anak-anak IPB ini pasti banyak sekali event-eventnya ya. Nah, di sana sebenarnya kalian itu sudah menjadi pemimpin, ada yang menjadi si koordinator si acara, nah, it's actually latihan. Sebenarnya itu proses latihan untuk menjadi pemimpin. Sehingga ibu itu selalu kalau di kelas itu selalu mengencourage kalian itu di kelas gak cuma belajar di kampus itu gak cuma belajar teori ya. Teori sangat penting sebagai dasar ini. Tetapi ketika you are in an event, ketika kalian joining an event, itu di sanalah sebenarnya dilatih gimana biar teman-teman mau ngerespon, mau ikut program-program yang sudah kita lakukan, mau melakukan ikut dalam proses monitoring mereka, sehingga akhirnya terciptalah sebuah event. Bagaimana ketika pendapat kita nggak dipakai, terus pendapat teman-teman kalau nggak dipakai, gimana caranya biar dia tidak, istilahnya kalau orang Bali bilang tuh ngambul. Nah, di sana sebenarnya kalian merasakan melatih
memimpin diri sendiri, memimpin orang lain yang tentunya akan berguna bagi kehidupan kalian di karir di masa depan ya. Itu sangat diperlukan. One of the skills that required by company, by a hotel, by an institution is a person that can actually lead themselves and also lead a group, memberikan contoh. Jadi Ibu selalu encourage di kelas, jangan hanya berpaku pada kelas teori, tetapi go into the practice. Ketika ada event jangan malas-malasan, karena sebenarnya di sana ajang kalian untuk berlatih diri, berlatih mentoleransi diri sendiri dan mentoleransi orang lain, berlatih memimpin diri sendiri dan memimpin grup dari kecil. Tapi bagusnya event itu kan ada supervisornya ya, jadi pasti kalian tetap dimonitor. Nah gitu, nanti kalau di hotel udah beda lagi nih monitoringnya, udah salah udah punishment and reward lagi yang muncul seperti itu. Itu kira-kira kaitan. Next ya Bu ya. Iya. Sebagai seorang pemimpin, kira-kira ada nggak sih tokoh atau panutan dalam Ibu melaksanakan tugas atau mungkin penyemangat Ibu mungkin ya? Penyemangat ya. Wah ini dalam pertanyaannya ya. Kalau Ibu sebutkan satu nanti yang lain, waduh bukan gue ya, nah gitu. Ibu selalu menganggap semua orang adalah sumber belajar, termasuk kalian ini yang sekarang bersama Ibu. Dari Intan Ibu belajar bahwa sebuah kegiatan itu harus ada preparation, dan grogi adalah hal yang menciptakan, mengindikasikan kita ingin menciptakan sesuatu yang hebat. Pasti karena kita mau, aduh ini biar bagus nih, ada kata groginya. Coba deh nggak biasa-biasa aja, pasti nggak ada groginya kan. Nah jadi dari sana Ibu belajar, oh setiap aktivitas itu harus ada preparation. Grogi is okay, means that the activities is worth for us. Kegiatan itu memang berarti untuk kita. Jadi kesungguhan dalam melakukan aktivitas. Kalian juga tadi ini mic-nya mati segala macam. Nah, itu koordinasi juga. I learn from you that we have to coordinate things gitu misalnya. Tapi dari awal Ibu bekerja dulu, Ibu sempat di hotel juga. Atasan Ibu kalau boleh menyebutkan namanya Jason Cruz, dia seorang Australia yang kita bareng-bareng berada di bawah Creative Club ya. Beliau adalah tipe-tipe pemimpin yang straightforward. Biasa ya beda dengan Indonesia mungkin. Straightforward dan all out, total. Ibu bisa dapat email jam 2 pagi, jam 12 malam, walaupun nanti ngeresponnya pada saat Ibu ketika sudah bekerja ya. Dan beliau sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi Ibu mikirnya, oh it's something that also help me out with the leadership skill-nya. Oh, ada tipe yang memang selalu straightforward, tapi dia bagusnya nggak pernah bawa ke hati ya. Jadi ada sesuatu diomongin dadat, karena memang prosedurnya seperti itu. Prosedur kamu salah, ya udah diperbaiki dan selesai. Nggak ada tuh yang namanya istilah anak-anak sekarang itu baperan, tuh nggak ada. Jadi kalau di organisasi hati perlu, tetapi baperan jangan, gitu ya. Karena sebuah decision, good decision is a decision that you have to make with your brain and also with your heart. Jangan baperan ya, tapi harus melibatkan sisi-sisi kemanusiaan di sana. Itu. Ya, kalau ketika Ibu di sini, Ibu sangat bersyukur sekali ada teman-teman, ada senior-senior yang Ibu pikir bisa Ibu contoh gaya kepemimpinan yang luar biasa. Ada Pak Rektor kita di sini, ada Bapak Yayasan kita yang Ibu bilang mungkin kepemimpinannya luar biasa, because it's from nothing into something structured and systemized institution like this. Itu kalau bukan karena persistence dan kerja keras dan kerja cerdas, tidak mungkin terjadi seperti ini. Rekan-rekan sesama wakil rektor juga Ibu jadikan figur kepemimpinan. Misalnya ada Warekan 3 ada Pak Nyoman Sudiarto di sana, ada Warekan 2 ada Pak Putu Sridano, Warekan 1 ada Bu Deno, lalu ada almarhum Pak Arcana juga memberikan inspirasi, dan juga almarhum Pak Cornelius, dan termasuk dari rekan-rekan Ibu di
humas, di PR, di marketing, di kerjasama, itu semua adalah contoh-contoh ibu. Makanya ketika ditanyain, kamu kan ibu sempat lirik itu gaya kepemimpinan yang mana, ibu pikir ada banyak opsi dari gaya kepemimpinan, tetapi mau memilih yang mana, kita lihat dulu karakteristik dari tim kita itu. Jadi banyak, semua orang adalah sumber belajar, termasuk anak-anak ibu jadikan sumber belajar. Tetapi karena begini, kalian kan dapat, kalau diploma 4 itu kan dapat ini ya, training management ya. Training management tuh nggak mesti kalian yang duduk and making a decision, enggak kan? Karena hotel nggak mau beresiko nih anak belum lahir udah mau mimpin mensupervisi sesuatu, kan nggak mau, karena ini bisnis kan, unit bisnis yang tentunya orientasinya ya profit. Nah, tidak mesti kalian harus duduk di sana and doing that management training. Kan bisa jadi kalian melihat prosesnya di sana. Walaupun kita jadi jadi administrasinya mungkin ya, tapi kita ngelihat prosesnya di sana. Tapi ketika pelaporannya kita kupas dengan sisi-sisi teori kepemimpinan, manajemen gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kita tadi, siapa sebenarnya tokoh pemimpin yang berpengaruh, itu tidak mempakemkan pada satu orang saja, tetapi everyone is the source of learning. Tinggal kacamata apa yang kita mau pakai. Melihat sesuatu yang kuning, kita mau dia jadi biru, kita ambil ya kacamata biru gitu. Jadi sesuatu yang negatif pun bisa menjadi sumber pembelajaran kepemimpinan daripada kita. Oh, besok kayaknya gak enak tuh seperti itu. That's the idea. Everyone is the source of learning. Everyone is my mentor. Gitu kan. Susahnya dapetnya. Tadi kan ibu sempat ngomongin tentang gaya kepemimpinan. Kira-kira gaya kepemimpinan apa sih ibu terapkan di dalam suatu pekerjaan itu sendiri? Suatu pekerjaan itu sendiri ya, oke. Mungkin ibu izin minum dulu ya. Oke. Kan silakan dan kalau mau minum kan, ya. Durasinya panjang nih ya. Nah, seperti yang ibu bilang tadi karakteristik grup yang kita pimpin itu berbeda-beda. Tujuan grup yang kita pimpin itu berbeda-beda. Jadi dari sanalah kita memutuskan mau mengadopsi yang mana di gaya kepemimpinannya. Tetapi ibu selalu berpegang bahwa the leader is not the one who knows everything, but the leader is the one that can actually lead the group to go into the goal. Seorang pemimpin nggak mesti orang yang harus tahu semuanya ya, tetapi bagaimana meliding timnya agar bisa mencapai tujuannya. Nah, untuk itu ibu suka sekali dengan komposisi angka 50-50, 70-30, 30-70. Bingung ya? Ini bu kayak angka togel mungkin gitu ya. Semua orang mikirnya artinya apa? Misalnya nih, ini satu di satu kegiatan yang kira-kira ibu nih kayaknya lebih banyak pengalamannya dari tim ibu nih. Ibu akan lebih banyak memberikan masukan-masukan, memberikan input-input yang nantinya akan membawa project tim itu sampai ke garis finish. Nah, itu 70-30. Ibu akan mengambil porsi 70 dan anak-anak ibu atau tim ibu akan kasih porsi 30 misalnya. Nah, ketika kira-kira nih, aduh, kalanya project ini ibu kayak misalnya media sosial ya, sosmed kebetulan bukan di kehumasan. Sosmed ini ibu tidak begitu master in that one. Dan language itu kan milik teman-teman yang memang dari segi tren ya kira-kira ukuran usianya sama lah begitu dengan target market kita. Ibu akan memberikan porsi 30-70, jadi ibu only can insert myself di hal-hal yang kira-kira bukan di konten seperti itu ya. Nah, anak-anak yang atau tim yang lebih master di sana, ibu akan berikan 70 untuk making a decision or something, tentunya tetap consult dengan leadernya. Nah, jadi itu ngambilnya porsi 70-30. Kalau 50-50 nih kira-kira kemampuan kita sama nih. Nah, jadi ibu tetap listening to them, they can also listen to me, so we can actually together bringing ourselves into the goals. Jadi sama-sama nih dengerin, ibu dengerin mereka dengerin, sampai akhirnya kita
di mencapai tujuan. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang ibu terapkan dalam praktisnya, dalam praktek sehari-harinya Kak. Kita nggak minum-minum nih. Apa mungkin Ibu bisa ceritakan salah satu kejadian tersulit yang pernah dihadapi oleh Ibu dan tim, dan kira-kira gimana sih cara mungkin mengatasinya, atau mungkin bisa diceritakan? Tersulit ya. Oh ya, tahun 2017 ya tanya, mungkin kita udah jadi mahasiswa di sini belum? Belum ya? Dari kapan ya Tan? 2020. 2020. Oh, 2017 itu IPBI dulu namanya STPBI. Kita itu dipercaya sama satu organisasi namanya APECRI, Asia Pacific Council of Hotel Restaurant Educational Institute, untuk menjadi host event yang sangat bergengsi itu. Sebagai catatan, Indonesia belum pernah loh mendapatkan kesempatan. Jadi yang sudah-sudah itu paling Hong Kong, terus Malaysia, Singapura. Mereka sering ke beberapa state di Australia, tapi belum pernah Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, pada saat itu ilmu pariwisata juga baru lahir di tahun 2008 kan, jadi ahli-ahlinya pariwisata sebenarnya belum begitu banyak. Tapi kita didaulat untuk menjadi tuan rumah. Kita itu adalah IPBI saat itu yang namanya STPBI. Nah, eventnya sangat besar untuk skala kita yang baru mengenal dunia dunia seminar atau spesifiknya international seminar ya, sangat besar dengan koordinasi dengan banyak sekali pihak-pihak. Nah, ibu merasa berada pada, dan saat itu ibu dipercaya untuk memimpin kegiatan itu mulai dari bidding awal kita sampai diterima dan eksekusinya ya. Nah, ibu merasa saat itu sangat kesulitan karena koordinasi itu tidak hanya koordinasi di tim internal, jadi koordinasinya tim internal, terus ada juga eksternal dari pihak panitia internasionalnya sendiri dari kita, dan internal pasti punya pendapat-pendapat, eksternal mereka punya kemauan-kemauan. Untuk menggabungkan ini kadang-kadang only to make one decision itu sangat lama sekali. Yang terberat itu adalah ternyata pada hari yang harus ditetapkan itu beberapa tahun persiapannya. Ditetapkan itu, hotel yang kita tuju itu ternyata di-booking keseluruhan oleh salah satu company. Jadi hanya tersedia ruang-ruang seminar saja, tetapi ruang untuk tamu-tamu inap di tempat itu nggak ada, di Sofitel waktu itu. Banyaklah terjadi intrik-intrik, aduh nggak usah di sana deh, di segala macam yang lain banyak. Kenapa? Dan banyak, artinya banyak kepentingan di sana, banyak motivasi untuk apa ya ibu bilang, yang memberatkan proses sehingga movingnya lama sekali, proses job desk berganti ke job desk yang lain itu lama sekali. Dan di dalam kondisi seperti itu yang ibu lakukan adalah satu, selalu mendengar dari tim, berkomunikasi dengan kedua pihak ini seperti jembatan jadinya ibu, dengan pihak penyelenggara luar dan pihak penyelenggara kita, memberikan tentunya memasukkan dulu ke logika kira-kira nih yang mana yang paling baik yang kita lakukan, dan mengkomunikasikannya ke kedua belah pihak. Jadi satu yang kita highlight ketika berada dalam kesulitan koordinasi, I believe in the power of communication. Apapun bisa kita komunikasikan, yang pertama. Dan yang kedua, selalu ingat untuk mengkomunikasikan ke atas. Ke atas itu maksudnya ke pemilik kita semua ya. Semua koordinasi segala macam usaha kerja keras itu tetap kita lakukan. Tapi sometimes we have to leave the decision to them. Itu yang ibu percaya. Jadi selain berusaha, kita juga, itu memang klise banget ya, tetapi itu yang ibu rasakan. And you know what? When we believe to the power of communication, when we believe to the power of to the universe power, universe will start to work with us. Itu semesta itu akan
dengan tersenyum membantu semua tugas-tugas kita. Dan Ibu sudah merasakan beberapa kali hal itu. Jadi selalu the power of communication, and also you also need to communicate this with the one that has this universe gitu. Berusaha perlu begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Terakhir, oke. Sebagai pemimpin, apa public speaking itu penting bagi Ibu, dan bagaimana sih caranya kita sebagai mahasiswa untuk percaya diri nih buat public speaking? Padahal saya sendiri mungkin ya takut gitu kalau mau ngomong tuh. Kata siapa? Takutnya udah bagus tadi. Takut mau ngomong karena mungkin takut nyakitin atau mungkin nyinggung seseorang mungkin. Dan bisa nggak sih Ibu kasih tips and trick kepada mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam diri mereka sendiri untuk kedepannya supaya lebih baik? Ini ada 2 pertanyaan ya Tanya, diborong ya. Oke, jadi ceritanya sih. Satu-satu dulu Tanya. Yang pertama itu public speaking itu penting atau enggak? It's actually Ibu baca jurnal di tahun berapa itu 2017 bahwa employability skill, jadi skill yang diperlukan oleh orang siapapun penyedia pekerjaan ya, jadi employer-nya itu nomor 1 peringkat dari employability skill itu adalah communication skills. Dimana communication skill salah satu unsurnya adalah public speaking. Jadi memang secara akademik dia sudah terbukti menjadi salah satu skill yang sangat diperlukan, yang sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan maksud kita kepada halayak, kepada orang, tidak akan pernah ada sesuatu kejadian. Jadi memang public speaking itu perlu. Jadi penting apa enggak? Penting. Bagaimana caranya melatih public speaking? Ini juga yang namanya latihan itu latih ya. Jadi bukan once you speak and then you become correct in public speaking. Enggak, yang nama latihan itu kamu lakukan berkali-kali. Kamu latih diri sendiri. Kamu cari ajang untuk public speaking. Kayak sekarang ini kan udah ngobrol. Ketemu orang pun, misalnya mau ketemu dosen pun itu it's a part of the public speaking, one-to-one communication, tapi memang skopnya lebih kecil. Itu pun memerlukan public speaking. Communication can be written, can be also spoken. You can actually start from sending your email misalnya. Oh ini kayak misalnya ngirim ke dosen, beda dong gayanya sama ngirim ke teman-teman, atau ini dosennya model-modelnya Bu Melis gitu misalnya. Aduh ini kayaknya udah bisa diajak bercanda-canda dikit, walaupun kan ada ya kan bercanda-bercandanya beda. Jadi kalian tuh sudah ngerasain nih, ini kayaknya modelnya ketemu sama dosen siapa gitu ya. Pasti beda gaya kalian ngomong kan, tetapi tetap dalam koridor yang namanya politeness, kesopanan. Jadi, public speaking bisa dilatih dari hal-hal kecil seperti itu. Menuliskan WA ke dosen, dan Ibu luar biasa sekali sebenarnya tim ini dari awal komunikasinya very well coordinated. Should be a good point for your score later on. Dan itu hal-hal kecil, dan jangan sepelekan kegiatan-kegiatan di aktivitas-aktivitas di kelas. Jadi kan ada tuh yang kita belajar coba presentasi segala macam. Trust me, it's a process. Kayak ada tuh orang namanya hebat instan kayak mie instan. Proses itu ada dan harus diikuti pelan-pelan. Sekarang baru bisa ngerangka ya, baru bisa dikit, baru ngilangin grogi, baru ngilangin, akhirnya sampai bisa senyum dan membuat orang-orang yang ngelihatnya tersenyum. But one thing for sure, orang grogi ketika public speaking itu biasa, itu sangat biasa, dan itu mengindikasikan kalian itu normal ya. Kalau ketemu orang-orang banyak dan grogi itu normal, tapi harus ada teknik-teknik yang kita lakukan agar groginya itu bisa diturunin dikit, public speakingnya biar bisa nyampe. Nah contohnya nih, sebelum Intan kesini pasti latihan dulu dong. Kita ketemu lagi dengan podcast dari, nah itu pasti dilatihan di depan. Itu kalau nggak dilatih nggak akan bisa kayak gitu. Jadi latihan itu yang pasti. Yang kedua, ketika orang grogi, dia itu napasnya pendek, badannya tambah menderita, tambahlah grogi. So in order to make your body comfortable, you have to be able to manage your breathing. Jadi
nafasnya yang diolah ya. Kalau ibu di Hindu itu ada namanya pranayama, pengaturan nafas. Tarik nafas sebentar, tahan, lepaskan. Itu lakukan 3 kali sebelum kita mau public speaking. Terus kan oksigennya udah cukup nih di seluruh badan. Kita bilang sama badan kita, see, you have enough oxygen and you can do your best right now. Gitu. Di awal-awal orang pasti kalau ketemu orang banyak nih grogi ngomong, ya udah biasa. Tapi di awal-awal aja, jangan sampai keseluruhan aktivitas ya grogi. Nah ketika grogi, nggak apa-apa kamu bilang, I'm sorry, I'm a bit nervous, atau sorry saya agak grogi. Nggak apa-apa bilang begitu, karena ketika kamu bilang sebenarnya pasti audiens akan bilang, oh it's okay. Itu seperti mereka memberikan energi, kekuatan kepadamu untuk tidak grogi. Gitu, seperti itu. Gitu kira-kira Tan. Ada lagi pertanyaannya tadi ya? Yang belum kejawab juga. Berjiwa kepemimpinan, tipsnya untuk para mahasiswa-mahasiswi untuk kedepannya. Leadership is not only about talent, it's also about doing things to lead. Ketika kita bilang doing things to lead, itu artinya dengan sendirinya kalian mengaktifkan diri untuk ikut di setiap kegiatan, untuk ikut menjadi posisi apapun itu, menjadi tim apapunnya itu. Sama kayak jari nih, ini jari ukurannya beda-beda, tapi kalau satu aja sakit, itu tim gak akan jalan dengan bagus, dia gak akan grabbing dengan bagus. Dimanapun kalian, maksud ibu begini, setiap ada kegiatan dari kampus ini sepertinya kampus yang paling banyak deh kegiatan mahasiswanya. Ikuti, ambil hikmahnya, do the best in your role. Jadi kalau kalian dikonsumsi ya pastikan kalian mengeluarkan kemampuan terbaik kalian untuk mengatur konsumsi. Jangan sepelekan tim konsumsi. Kalau kalian tim acara, pastikan bahwa you are 100% fully engaged in that particular kegiatan. Nah, di sana adalah latihan-latihan kecil yang nantinya ibu sangat yakin will become a great leader because you are born in a good environment, in a leadership rich training environment. Kalau diam aja, ya nggak keluar, jiwa-jiwa kepemimpinan itu nggak keluar. Diam aja ya hasilnya akan diam seperti itu. Semua yang aku sangat percaya dengan kekuatan. If you want something, you have to do something about that. Kalau diam aja ya nggak bisa. Tapi ibu yakin dengan kemudahan teknologi, segala macam kemudahan teknologi, dengan banyaknya kegiatan, kalian mempunyai banyak sekali ajang untuk mengeluarkan potensi-potensi kepemimpinan di diri kalian. Begitu Intan. Terima kasih Bu, seru sekali ya perbincangan kita kali ini. Kami dan tim mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya juga jika ada salah perbuatan maupun perkataan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Semoga ada kesempatan mungkin kita bisa TikTok lagi ya, podcast lagi mungkin. Oke, siap. Semoga Ibu kapok lagi datang. Oke. Jadi narasumber di podcast kita. Siap Intan ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Saya Intan pamit undur diri. Bye bye. Bye bye. Thank you.